Satu benar ya. Faslun ada pada satu pasal. Wa'lam ketahuilah. Wa'lam dan ketahuilah. Annal insana sesungguhnya manusia itu fi suratit ibni Adam dalam bentuk keturunan Adam. Al-yawma pada hari ini. Al-yawma pada hari ini wa godan dan adapun sedangkan esok nanti maksudnya kiamat. Wa godan adapun sedangkan esok nanti tankashifu kasyaf ya akan tersingkap atau akan terbuka juga udah. Lahu bagi ibni Adam, rupanya ibni Adam. Lahu bagi ibni Adam apa al-ma'ani, berbagai makna yang sesuai. Berbagai makna yang sesuai. Jadi ketahuilah setiap manusia itu sekarang ini bentuknya seperti keturunan Nabi Adam. Tapi wagodan tankashif lahul ma'an. Tapi nanti pas hari kiamat tuh, hari akhirat nanti akan terbuka bagi kita tuh. Kita dibentukin secara ma'ani, gitu ya. Jadi sesuai, gitu ya. Ma'ani itu maksudnya sesuai ya, keadaan diri kita. Kalau kita baik berarti bentuk kita nanti hari kiamat bagus. Kalau sekarang kita jelek, buruk, maka nanti hari kiamat juga buruk. Adapun sekarang nih kita bentuk kayak gini kan standar orang, ya karena kita keturunan Nabi Adam. Fatakunu maka adapun nanti, maka adanya nanti atau adapun nanti juga boleh. Apa asyuru bentuk itu di makna ma'ani pada makna yang menyesuaikan. Itu imanul ma'ani pada makna yang menyesuaikan. Nanti tapi akhirat adalah makna sesuai. Akhirat itu ya. Akhirat itu sesudah alam barzah ya. Jadi alam barzah itu masih juga bagian dunia gitu. Fa ammal ladzi ghalaba maka adapun amatu artinya adapun orang-orang ghalaba yang terbiasa. Fa ammal ladzi maka adapun orang-orang ghalaba yang terbiasa alaihi baginya. Terbiasa apa? Apa al-ghadabu marah. Apa al-ghadabu marah-marah. Fayakumu maka bangkitlah dia. Ya maksudnya hari kiamat nanti. Fayakumu maka bangkitlah dia. Isuratil kalbi dalam bentuk anjing. Jadi jangan kaget kalau kita punya teman mukanya kok kayak anjing, berarti di dunia suka marah-marah. Nih bacain kenceng-kenceng di depan gini nih kan. Ya, kadaya Pak Didit. Kemarin itu masih jomblo. Nah, di depan gini nih kencengin nih. Potensial. Wa ammal ladzi ya yang perempuan juga bisa kan Mbak Dewi baca depan suami. Retna ya Jaron. Wa ammal ladzi dan adapun orang-orang golaba yang apa tadi golaba terbiasa
Golaba yang terbiasa alaihi atasnya, di atas alaihi atas alaihi apa asyahwatu nafsuan. Ikutin syahwat terus, nafsuan terus. Saya kumu maka bangkitlah dia pada hari kiamat. Saya kumu maka bangkitlah dia pada hari kiamat. Di suratil injiri, di dalam surah bentuk injir babi. Ngurusin senang-senang mulu, makan enak terus, boya-boya terus. Nah, di akhirat bentuknya kayak babi. Sekarang nggak kelihatan ya. Itu hebatnya Allah ya. Karena Nabi sendiri yang minta. Nabi bilang, ya Allah, jangan kau berikan ya, sesuatu yang berat di antara umatku ya. Di antaranya kata Nabi, azabnya, siksanya umatku itu mohon ditunda sampai nanti di akhirat. Itu permintaan Nabi loh. Kemarin waktu saya ngaji tafsir Jalalain kalau di tempat ini itu masih nasihatnya kan. Nabi Musa sendiri umatnya dijadikan apa? Qiradatan khasi'in. Jadi monyet, ngebantah, nyusahin, ngebangkang, disuruh sholat, disuruh ibadah, terus jadi monyet. Qiradatan khasi'in, dijadiin monyet-monyet yang hina-hina. Tapi Nabi enggak. Nabi bilang, tunda. Barangkali dia mau tobat, insaf. Ya, barangkali tadi tuannya insaf tobat. Kalau emang dia nggak tobat, barangkali kan anak cucunya tobat. Itu Nabi itu sampai begitu. Makanya sampai sekarang itu nggak ada manusia yang terlaknat misalnya itu jadi monyet, itu nggak ada. Dari sejak Nabi dari Muhammad tentu ya, dari Muhammad sekarang nggak ada. Padahal kalau saya jadi Nabi Muhammad ya, laknat aja itu nggak sholat jadi monyet, nggak puasa jadi anjing. Untung Nabi ini bukan saya gitu. Tapi kalau Nabi Bang Ridwan lebih parah lagi. Kalau begini Nabi itu bukan Bang Ridwan. Nabi Muhammad luar biasa lah. Nabi itu ditawarin berapa kali ya. Ketika di Taif, ketika banyak lah. Beliau berdakwah sampai dilemparin kotoran unta, dilemparin bahasa kita kain burung lah, begitu bahasa kazan. Terus lemparin batu, Nabi enggak. Ibaratnya enggak jarang-jarang, sering banget. Sampai-sampai malaikat Jibril bilang, kalau perlu Muhammad, ini gunung Uhud saya angkat. Ya, karena memang Nabi, semua Nabi ya, kemarin saya sampaikan, Nabi itu punya otentisitas, dia punya kemampuan untuk menggerakkan alam semesta, ya apalagi bumi. Makanya Nabi Muhammad itu dulu pernah membelah bulan gitu ya, wasyaqqal qamar bentuknya itu. Nah, itu malaikat Jibril bilang, kalau kamu nggak senang, kamu nggak ridho, Muhammad ini orang-orang kafir ini yang menghina kamu, yang jelek-jelekin kamu, yang nyambit kamu pakai batu, melemparin kamu pakai kotoran unta, saya tibanin pakai gunung Uhud, mati semua. Gimana Muhammad? Kata Nabi jahat, barangkali ntar anaknya tobat, anaknya masuk Islam. Coba kalau sadar nabinya, timpain aja. Kalau perlu yang gede Jibril. Iya, untung Nabi luar biasa. Nabi Zakaria itu sama. Nabi Zakaria itu Nabi Ayub matinya dimutilasi. Nabi Zakaria digergaji. Itu ketika Nabi Zakaria ngumpet di pohon karena dikejar-kejar sama orang-orang kafir saat itu ya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu, beliau itu salah satu agenda dakwahnya kan memang melarang ya, untuk menikahi anak tiri. Jadi di zaman Nabi Isa itu ada Nabi Isa, Nabi Musa seterusnya itu ada kebiasaan orang nikahin anak tiri. Jadi anak tiri dinikahi sama bapak tirinya, emaknya diambil, anaknya cakep diambil juga. Nah itu ditentang sama Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Yahya ini anaknya Nabi Zakaria ya. Ditentang akhirnya kejar-kejar. Nabi Yahya ketemu di rumah, dibunuh langsung, dimutilasi. Nabi Zakaria, dia punya kemampuan lagi-lagi ya. Kalau Nabi punya kemampuan, kata pohon yang pohon tinggi gede, terus pohon bilang, nih kamu ngumpet saya di sini, wahai Zakaria, kamu ngumpet di dalam badan saya. Maka kemudian terbukalah pohon itu, pohon gede itu terbuka, terus Nabi Zakaria masuk ke dalam, ketutup. Saya buat main umpet kenapa tuh ya? Ada orang ketawa itu. Terus kemudian sampai datang orang kafir, terus ada yang mengatakan di situ terdengarlah suara setan yang bilang bahwa Nabi Zakaria ada di dalam pohon tersebut. Lalu kemudian dia manggil gergaji, kalau kita mau gergaji mungkin lah ya, terus dipotong-potong. Itu teriak, sakit, ini potong sabang. Terus mereka Jibril datang. Zakaria, kalau kamu teriak, berarti kamu nggak redo. Kalau kamu nggak redo, saat ini juga saya kebalikin tanah ini biar yang ngegergaji kamu nih, tentara-tentara ini mati semua. Saya kebalikin.
Kalau kamu nggak reda, silahkan teriak. Nanti akan saya kebalikin orang biar mati semua. Tapi Nabi Zakaria malah enggak, ditahan sampai matinya itu, sampai meninggalin beliau wafatnya tahan. Dia mati dalam keadaan sepotong-potong terbelah. Kan enak banget tinggal teriak. Mereka juga udah nawarin gitu. Kalau kamu teriak, ini bumi kayak kebalikin, blok mati semua. Ini tanah kayak kebalikin mati semua. Kalau kamu teriak berarti kamu kagak ridho. Kamu nggak senang kan gitu. Tapi kalau kamu nggak teriak, berarti kamu senang, kamu ikhlas dibunuh mereka. Nabi Zakaria milih ikhlas. Ya ikhlas aja deh, diam. Jadi bergaji, luar biasa. Ya, jadi Nabi Zakaria, ya para nabi bukan cuma nabi. Semua nabi itu punya keistimewaan itu. Jadi sangat sabar menghadapi umat. Nah, orang sekarang kadang-kadang suami ngadepin gini begitu aja loh, kagak sabar aja. Ya kan bawaannya marah. Suami sebaliknya, suami jelek, istri marah-marah. Suami bagus, istri kurang bagus, suami marah-marah. Itu zaman sekarang. Padahal Nabi itu bukan cuma ngadepin suami orang doang, bukan ngadepin istri sendiri dan juga istri orang doang gitu ya. Tapi juga ngadepin berbagai umat yang lain. Nah itu harus kita pelajari dari situ. Nah, jadi kalau misalnya di akhirat nanti kita dibentukkan seperti bentuk sesuai nafsu atau syahwat. Wa ammal ladzi karena sesungguhnya bentuk itu tabiatun mengikuti lil ma'ani pada makna sesuai, lil ma'ani pada makna yang sesuai. Wa innama dan adapun hanya saja, kalau orang Jawa artinya angin bersine ono. Apa artinya sampai? Angin bersine. Orang Jawa saya enggak ngerti ya. Saya itu udah saking lama di Jawa malah kalau nerjemahin Indonesia buat bingung malah. Ya hanya tanya gitu aja lah. Yubsirun naimu, yubsiru melihat siapa naimu orang yang tidur. Yubsiru melihat siapa naimu orang yang tidur. Fi naumihi di dalam tidurnya naim. Fi naumihi dalam tidurnya naim. Akan perkara soha yang berada di batnihi pada jiwanya, batin ya, yang maksudnya jiwa. Wa innama arafta dan hanya saja mengetahui kamu, taknya itu kamu ya, kita menghafal. Annal insana sesungguhnya manusia itu fi batinihi pada jiwanya. Jadi kadang-kadang mimpi itu, ya itulah yang menunjukkan siapa kita. Kadang-kadang, ya tentunya mimpi orang soleh ya, mimpinya penjahat. Jadi kalau kita ditampakin yang bagus-bagus, ya itu bisa jadi, ya itulah bentuk kepada kita. Di batinihi pada jiwanya, hadhil arba'atu adapun ada 4 hal ini. Adapun ada 4 hal ini, fayajibu maka wajib ayyuraqiba memperhatikan, ya hendaknya memperhatikan. Fayajibu maka wajib ayyuraqiba, raqib ya, raqib itu memperhatikan, raqib atid, memperhatikan harokati akan pergerakannya, wasakanatihi dan diamnya, sukun itu diam, wasakanatihi dan diamnya, wayarifa dan mengetahui atau mengenali juga boleh, wayarifa dan mengetahui atau mengenali min ayil arba'ati dari mana, min ayi dari mana bentuk al arba'ati yang 4 ini.
Huwa adapun dia, ya adalah juga boleh. Fa inna sifatihi maka sesungguhnya sifatnya itu tahsulu terlahir. Itu tahsulu terlahir di qalbihi dalam qalbunya. Wa tabqa dan kekal ma'ahu bersama qalbu ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Cuma kemarin dino kiamat. Jadi sifat-sifat itu ya, yang kemarin kita pelajari itu ya. Kan ada 4 sifat tuh, apa aja? Sifat bahaim, sifat tiba, sifat setan, sifat malaikat. Ya, jadi 4 sifat itu maksudnya itu. Nah, keempat sifat ini itu kekal di dalam jiwa kita, itu ke bawah sampai kiamat. Sedangkan bentuk kita, sur, bentuk kita ini, rupa kita ini, itu enggak sampai kiamat. Enggak. Jadi sekarang orang mukanya jelek, bisa aja kan di akhirat ganteng. Sekarang ganteng, ya sebaliknya di akhirat bisa saja jelek. Kalau sekarang ganteng, nanti di akhirat kalau dia bagus gimana? Ya tambah ganteng. Ini orang jelek, perbuatannya jelek juga, mukanya jelek, perbuatannya jelek, muka nggak ada bagus-bagusnya lah. Entah di akhirat gimana? Ya bisa jadi lebih jelek lagi. Atau sebaliknya tadi ya, orangnya ganteng, cakep, perbuatannya juga bagus. Nanti di surga gimana? Ya paling tambah cakep, tambah ganteng. Kalau perempuannya tambah cantik. Atau sebaliknya tadi, jelek tapi akhlaknya bagus. Ya bisa jadi ntar di surga dipermak, jadi bagus. Ganteng tapi akhlaknya jelek, ya kan dimasukin neraka ya jelek kalau kena api. Berarti gitu. Makanya ada guyonan tuh kalau di kalangan santri. Kenapa Nabi masuk surga? Ya, kenapa para nabi, para rasul masuk surga? Ya karena para nabi, para rasul itu rata-rata ganteng, hampir bukan rata-rata ganteng, semuanya ganteng. Nabi-nabi itu semuanya ganteng, Nabi Yusuf apalagi ya. Tapi tetap gantengan Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad itu nabi itu ganteng, karena nabi ulama juga ganteng ya. Ya tadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, kan banyak tuh lukisan-lukisannya. Syekh Abdul Qadir, Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud, teman-teman bisa lihat lah, habaib ulama, rata-rata ganteng. Jarang ulama hitam, jelek, keriting. Coba aja ya, rata-rata ganteng. Nah, itu guyonan santri gitu, karena nanti di surga, ya permaknya nggak susah, operasinya nggak susah gitu. Gitu. Ya kan kalau jelek itu susah, operasinya susah, butuh biaya besar. Ya, makanya cirinya gitu. Finauni wa in baqiya jika tersisa wa in baqiya dan jika tersisa min jumlatil baqiyati dari bagian yang tersisa min jumlatil baqiyati min jumlati dari bagian al baqiyati yang tersisa as-solihati yang berupa kebaikan as-solihati yang berupa kesolehan apa syai'un sesuatu fahuwa maka adalah syai' itu badru benih itu badru sa'adati benih kebahagiaan fahuwa maka adapun syai' itu badru sa'adati benih kebahagiaan. Kalau amal kita bagus, ya udah itu bibit, sebetulnya bibit. Ya. Tapi sebaliknya, wa in baqiya namun jika tersisa ma'ahu bersamanya, ghairu dzalika selain yang tersebut, ya selain baqiyatus sholihah. Rujuknya yang tadi itu, baqiyatus sholihah. Ya, yang tersisanya jelek. Bahwa maka adapun dia itu badrus syaqai bibit kesengsaraan. Sako itu sengsara. Bibit kesengsaraan. Jadi kalau misalnya bagus, ya berarti teman-teman itu udah menanamkan bibit kebahagiaan.
Sebaliknya kalau jelek, ya berarti itu teman-teman menanamkan keburukan. Kalau kita kaitkan dengan kemarin yang hidayah ya, nah itu berarti teman-teman yang kemarin kita bilang yufaqihu fiddin ya. Jadi kalau orang sudah dikehendaki oleh Allah dia itu bagus ya, maka dia akan ditanamkan rasa pemahaman tentang ilmu agama. Tapi jangan teman-teman bikin kebalikan ya. Jadi kalau secara statementnya, secara pernyataan, kalau Allah menghendaki seseorang baik, ya, mayuri billahi khairan, yufaqihu fiddin. Kalau orang dikehendaki Allah baik, maka dia akan ditanamkan kecintaan pada ilmu agama. Jadi jangan dibalik. Kalau dibalik kan berarti sebaliknya. Sebaliknya orang yang ditanamkan keburukan, maka dia tidak ditanamkan kecintaan ilmu. Nah, itu kebalikannya tuh. Makanya jangan dibalik ya. Udah itu aja pernyataannya itu aja. Nah sekarang pertanyaannya, coba teman-teman ini saya ajak pikir. Pernah nggak dulu masih kecil? Pikir baik-baiknya. Pernah nggak masih kecil? Kebayang nggak? Masing-masing kita punya cita-cita ya, punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan dan sebagainya. Dan kita pengen itu terwujud. Walaupun lagi-lagi ya, kadang-kadang cita-cita harapan kita itu nggak sesuai. Saya dulu cita-cita jadi polisi, abri kan anak zaman dulu gitu ya. Pada ya seumuran kita lah ya. Yang umur 8 bulan tuh kalau ditanya jadi apa tuh? Abri dong. Karena saat itu kita pengen banget jadi abri. Saking pengennya kalau cukur aja dicepak terus. Ya, jangan aja jadi apa? Abri polisi. Karena itu satu kebanggaan. Adapun kemudian ntar berubah ya itu udah urusannya sama cita-cita. Mungkin teman-teman ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi polisi. Ada salah satu murid sini juga angkatannya karet ada tuh. Nah itu cita-citanya tinggi jadi dokter. Tapi maaf anaknya kurang mampu. Ya, ngaji dari kecil sama saya, anaknya kurang mampu. Dan saya tahu bapak ibunya gitu kurang mampu, sampai saya gratisin, ngaji nggak bayar. Tapi ketika saya tanya, mau jadi apa kamu? Saya jadi dokter, Pak. Itu sampai kelas 6 dia ngakunya, saya mau jadi dokter. Ya, tapi kemudian sekarang sekolah di sekolah terbuka, itu biasa aja. Tapi kan kita nggak boleh bilang, nggak bakal lo kayak begitu. Mungkin ya kita kalau gitu. Nah, lo kalau nggak bakal kesampaian, orang tua lo kagak mampu, mungkin ya kita ngomong gitu. Enggak, nggak boleh kan? Maksudnya gitu ya. Nah, itu ada kalanya tuh impian kita, cita-cita kita, harapan kita dari masih kecil itu seringkali berbanding balik dan memang kebanyakan berbanding balik. Cita-cita yang diciptakan misalnya Mas Wanda saat ini itu bakal berubah ntar pas kuliah. Mas Anda sekarang oke lah, pengen jadi ahli ini ahli itu. Tapi ntar pas kuliah berubah. Ntar pas lagi kerja berubah lagi. Bahkan ntar pas kita berubah itu terus berubah. Nah itu juga bagian dari hidayah yang kemarin kita pelajari. Kemarin kalau saya sampaikan bahwa adanya musola, masjid di sekitar kita, adanya guru ngaji, itu bagian hidayah yang harus dijemput. Gitu. Jadi hidayah itu sebetulnya sudah menjemput kita, nah kita tinggal datang. Saya yakin teman-teman dulu masih kecil nggak kebayang bakal ngaji di sini. Coba cak Adam deh, nggak usah masih kecil kemarin deh, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Padayat misalnya, nggak bakal kebayang bakal ngaji. Nggak kebayang bakal baca kitab Sima'us Sa'adah karangannya Imam Ghazali. Ada nggak cita-cita kayak gitu? Coba jujur aja. Atau Anda gitu, nanti misalnya umur 5 tahun gitu kan. Saya bercita-cita kalau saya udah besar, saya bakal belajar Sima'us Sa'adah Imam Ghazali. Pernah nggak kebayang kayak gitu? Nggak ada. Itulah jalur hidayah Allah. Tapi kan kadang-kadang kita nggak pikiran ke situ ya. Yang penting mau ngaji itu karena otak kita nggak dipakai. Nah, coba dipikir itu. Kita juga nggak pernah mimpiin itu. Ya kita cuma tahunya ntar ngaji gitu aja. Kalau udah gede itu juga kalau kagak berhenti. Ya banyak kan SMP saya mau berhenti. Nah kita nggak kepikiran kayak gitu. Nah itu sebetulnya jalur hidayah janji Allah yufaqihu fiddin. Nah itu dalam bentuk apa? Bentuk suar tadi. Itu Allah tuh pengen ngebimbing kita supaya jangan sampai ntar pas hari kiamat muka kita jangan sampai berubah jadi anjing, jangan berubah jadi babi. Allah sendiri rugi sebetulnya. Ya dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip Allah sendiri rugi. Lah Allah nyiptain kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bikin kita udah cakep-cakep. Terus di hari kiamat di akhirat Allah harus merubah kita menjadi sosok yang jelek. Itu sebetulnya Allah sendiri juga gak mau. Jangankan Allah teman-teman deh. Teman-teman bikin burung-burungan misalnya. Terus burung-burungannya diambil sama orang lain terus dijadiin bebek-bebekan. Kira-kira terima. Itu kita tuh yang bikin itu apa aja Allah. Makanya Allah bertambah sayang sama kita. Cuma kitanya aja gablek. Gablek kitanya. Masih senang nafsu gitu ya. Pengen tampil ganteng, pengen tampil cantik, pengen dipuji orang. Itu yang bikin rusak itu. Makanya nggak ada bibit saadahnya, bibit kebahagiaannya nggak ada.
Karena selalu nurutin itu. Jadi kita tuh baru puas kalau dipuji orang. Wah kamu ganteng ya, oh kamu hari ini cantik ya, baru kita puas. Padahal itu nggak berlaku pas hari ya kamu nggak berlaku. Sekarang bisa di diri kita ganteng, sekarang kita cakep. Tapi hari kiamat tergantung amal kita kayak gimana. Kalau amal kita jelek, ya bakal jadi jelek. Wabnu Adam dan Adam pun anak turunnya Adam atau keturunan Adam, ya kita manusia maksudnya. Itu layak paku tidak terlepas atau tidak terhenti, juga boleh. Itulah yang paku tidak terlepas atau tidak terhenti. Walayan fasilu dan tidak juga terpisah. Walayan fasilu dan juga tidak terpisah. An harokatin dari pergerakan. An harokatin dari pergerakan. Au sukunin atau diamnya. Wa sukunin dan atau diamnya. Makanya sebetulnya kalau mau enak, sebetulnya enakan tinggal di hutan. Enggak, tinggal di gunung. Yang nggak ada gangguin kita, supaya kolbu kita nggak terkontaminasi, artinya begitu. Cuma nggak bisa, karena kita butuh harokah. Kita butuh pergerakan, kita butuh sukun, kita butuh diem. Ada kalanya kita harus sosialisasi, ada kalanya juga kita harus stop. Nah harokah itu, pergerakan itu tentunya dalam dunia sosial akan menimbulkan efek. Bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Ini kita kalau kayak gini nih pahala terus. Tapi ntar pulang. Kazako ngobrol misalnya sama Kaila, sama Zakia. Karetna pulang misalnya ngobrol sama adiknya, sama yang lain. Kamanda ngobrol sama Dea misalnya. Ya dan seterusnya. Kak Dewi pulang misalnya ngobrol sama ibu, bapak dan seterusnya. Itu nanti akan ada potensi dua. Kalau sekarang potensinya cuma satu, pahala. Tapi kan kalau kita lepas dari sini, potensinya dua. Kalau nggak pahala, dosa. Nah itu yang disebut dengan harokah wasukun. Tapi kita nggak boleh diam terus, masa diam terus. Ya, tapi kalau bicara enak, sebetulnya enakan tinggal di hutan, enak di gunung, mati kubur sendiri, kan, nyemplungnya sendiri gitu. Tapi kan nggak bisa begitu. Manusia harus ada harokahnya, harus ada pergerakan. Itu jadi masalah. Dan dengan harokah itu juga kita bisa menambah pahala. Ini saya punya ilmu, saya nggak sampaikan. Saya cuma dapat pahala atas ilmu saya. Tapi ketika saya sampaikan kepada teman-teman, ya ini contoh kecil aja. Ya, maka nanti saya akan mendapatkan pahala yang didapat oleh teman-teman. Mas Andre nyampein ke teman, Mas Didit nyampein ke karyawan saya, Mas. Ada Kang Sadam nyampein ke saudara-saudaranya dan sebagainya. Pak Dayat mungkin nyampein ke tetangganya. Nah berarti saya dapat bonus juga pahala dari situ. Nah itu kan gara-gara apa? Gara-gara sukun, gara-gara diem, apa gara-gara harokah, gara-gara bergerak? Gara-gara harokah. Tapi ya kita juga maksiat gara-gara harokah. Gitu kan? Jalan ke sono ngomongin orang, ya kan? Jalan ke sini fitnah orang. Itu gara-gara diem atau gara-gara bergerak? Gara-gara bergerak. Repot juga ya menghidup ya. Kita ya gitu. Itu seninya Allah tuh gitu. Ya makanya Nabi itu bolak-balik. Kan gini. Kalau kita melihat harokah itu lebih menguntungkan atau sukun lebih menguntungkan. Tentunya kalau sukun lebih menguntungkan ya, diam lebih menguntungkan, maka kita tidak akan mendapatkan hadis-hadis Nabi bahwa Nabi pernah di pasar, ya kan? Bahwa Nabi pernah mengunjungi sahabat, bahwa Nabi ketemu sahabat di jalan terus bersabda seperti itu, ya kan? Oh ternyata kita menemukan hadis-hadis itu. Nabi ketika di pasar bertemu begini, di masjid ketemu ini terus bersabda begini, kan kita ketemu. Berarti Nabi juga memiliki harokah pergerakan. Tapi kita menyebut harokah terus juga Nabi nggak bisa. Nabi kadang-kadang di rumah. Siti Aisyah berapa kali meriwayatkan hadis Nabi dalam keadaan di rumah, sholat di rumah, ya. Soalnya Nabi di rumah bukan kayak orang sekarang ya. Kamar ya, ini tempat sholat. Kalau sekarang kan enggak. Orang saking pengen Islam ini punya musola pribadi. Wah, dalam rumah kan, kamar kecil dikasih sejadah. Wah, kan? Tapi nggak pernah dipakai sholat. Biar kelihatan keren aja. Ntar kalau pagi dikebutin, gitu. Seolah-olah malam pernah sholat gitu. Enggak, kalau Nabi ya sholat di situ, makan di situ. Karena memang kamarnya cuma segini. Yang sekarang jadi makbarah beliau. Itu kan artinya Nabi ya memiliki apa? Ya dia ya kadang juga Nabi bergerak. Nah, kita harus nyampe itu gitu. Jadi kita nggak bisa nilai bergerak terus, nggak bisa. Diam terus ya, kebanyakan diam juga nggak bisa. Karena Nabi itu mengajarkan kita seperti itu. Dan hadis-hadis itu banyak yang justru ketika Nabi berjalan, bertemu kepada sahabat dan sebagainya. Cuma memang kalau Nabi sudah di dalam rumah, tidak ada satupun sahabat yang berani datang main.
Ya, kecuali dipanggil sama Nabi. Misalnya Nabi manggil Bilal, manggil Abu Bakar. Tapi kalau hari-hari biasa nggak ada sahabat yang berani. Karena ketika Nabi sudah di dalam rumah, maka itu privat. Ya. Beda sama Ustaz, kita mau Ustaz masih di rumah ini disamperin. Ustaz tahlil. Ada kerasannya nih. Ternyata dulu di situ dulu gede tidak menerima undangan tahlilan. Gitu. Tapi memang Nabi seperti itu. Jadi luar biasanya Nabi gitu. Jadi pergerakan yang dilakukan oleh Rasulullah ya senantiasa menimbulkan manfaat. Beda sama kita. Kalau kita resikonya dua, bisa manfaat, bisa mudarat. Sampai-sampai Nabi itu pas awal-awal di Madinah ya, kan orang-orang Arab itu punya kuliah ya, punya panggilan. Misalnya kalau Cang Sadam, panggilannya cacing kali gitu. Saya nih panggilan Zeng, ya kan. Kalau anak-anak pondok manggil saya Komen. Itu banyak lah. Nah di Madinah tuh seperti itu. Banyak orang yang memiliki panggilan-panggilan kayak Abu Hurairah itu kan adanya bukan Abu Hurairah, ya Abdullah. Tapi di panggilan akrabnya adalah Abu Hurairah. Nah di Arab itu biasa seperti itu. Nah di Madinah itu ya sama, ada lakop, ada kuliah seperti itu. Satu ketika Nabi manggil seseorang sahabatnya itu dengan satu lakop ya, satu kuliah. Terus kemudian sahabatnya, bahasa kita tuh ngejawir ya, ngolek Rasulullah. Ya Rasul, orang itu kalau dipanggil pakai panggilan itu agak senang. Jadi orang itu kalau dipanggil pakai panggilan itu nggak senang. Kemudian Rasulullah pas malamnya, beliau setelah salat tahajud, beliau doa angkat tangan, ya Allah. Andai kata tadi panggilan saya kepada dia membuat dia tidak terima, maka jadikan amal ibadah saya satu hari ini, berikan untuk dia semua. Jadi Nabi tahu konsekuensi pergerakannya juga tetap ada sesuatu yang tidak mengenakan. Ya kan dalam hal ini orang ini tidak senang. Makanya ketika dipanggil itu dia cemberut. Dipanggil sama Rasulullah seperti itu, pulang gitu. Bukan nama aslinya. Tapi kalau di Arab kan biasa kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad sendiri suka dipanggil Abul Qasim. Karena Nabi Muhammad punya putra yang kemudian wafat ya, namanya Qasim. Ya Abul Zahra, wahai bapaknya Fatimah. Ya biasa Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad tidak dipanggil Ahmad, yang terpuji, biasa. Nah, ketika Nabi manggil itu orang dengan panggilan bulan gitu ya, panggilan lakopnya, kuliahnya, ternyata orangnya dia senang, dia cemberut. Dia datang kepada Nabi, datang, tapi cemberut bukan. Setelah selesai dibilang dengan sahabat, ya Rasul, itu orang nggak senang kalau dipanggil kayak gitu. Itu sahabat kita itu nggak senang dipanggil kayak gitu. Maka ketika Rasulullah pulang ke rumah setelah tahajud, dia doa, ya Allah jadikan pahala ibadah saya hari ini berikan kepada dia semua. Wow, enak banget ya. Ya tapi dari satu sisi itu sebuah konsekuensi ya, ketika kita melakukan satu aktivitas sosial, suka nggak suka, mau nggak mau, belum tentu yang kita lakukan menyenangkan orang. Nah Nabi tahu itu. Gitu. Nah makanya banyak orang-orang yang ya, biasanya kayak ulama-ulama gitu ya, ya biasa kita mah gampangnya ceng-cengan, ngata-ngatain, tapi dalam artian bukan ngata-ngatain sepenuh hati juga. Tetap dalam hatinya mah ya cuma bercanda gitu. Saya juga kan suka bercanda sama teman-teman. Biasa saya ngapain Bang Ridwan jomblo, mukrot, ya apa ya, kalau saya penting Mas Andre gitu. Dan itu kalau ngomong saya doain, ya Allah kalau saya punya salah kepada mereka, kepada Mas Didit, semua lah Mas Wanda, Pak Dayat, Mbak Dewi, semua karet harus jadikan pahala-pahala saya menjadi tambahan mereka semua. Saya doain gitu. Kan pahala saya banyak. Ya kan? Nah, kalau kadang-kadang belum bisa, pahalanya masih pas-pasan, buat sendiri susah ya kan. Ya kan begitu. Jadi Nabi itu sama seperti itu. Jadi memang harokah pergerakan kita, sukun kita, diam kita tetap diam aja juga agak bagus. Laki diam aja di rumah ya. Lu kok kagak keluar-keluar dagang kayak sono usaha kok itu. Kalau keluar banyak dosa. ya udah mati kagak makan ya kan. Ya emang serba salah hidup di dunia itu. Tapi ya itu tadi. Wala kusu wa qalbuhu dan adapun qalbunya. Wa qalbuhu dan adapun qalbunya itu mislul zujaji, seperti cermin. Jadi qalbu itu seperti cermin. Wa akhlaqu su'i dan adapun akhlak yang buruk. Wa akhlaqu su'i dan adapun akhlak yang buruk itu kaddukhani, seperti asap, wa zulmati dan kegelapan. Qalbu seperti cermin, akhlak yang buruk itu seperti asap, seperti kegelapan. Kelihatan nggak cermin? Kalau ada asap, ada kegelapan, kelihatan nggak? Enggak. Kaca kalau ada gelap, kelihatan nggak? Ini dimatiin lampu, kelihatan nggak di situ ada kaca? Nggak kelihatan. Atau maghrib waktu kita ke puncak ke survei,
kan pakai mobil kan. Ya kan pada kaca kada kelihatan gelap, kabut semua semua itu. Itu seperti itu lah. Faida wasala maka ketika sampai ilaihi padanya, ya pada jiwa apa? Jiwa seseorang ya. Sampai ilaihi pada jiwa seseorang, zalika akan ad-dukhan wa zulmah, asap dan kegelapan. Zalika akan yang tersebut, ya, yang tersebutnya itu ad-dukhan wa zulmah. Azlama maka menggelapkan alaihi padanya apa tariqu sa'adati, jalan menuju kebahagiaan. Apa tariqu sa'adati, jalan menuju kebahagiaan. Sekarang gelap gimana? Banyak asap, banyak kabut, gimana bisa jalan? Wa akhlaqul asani, dan adapun akhlak yang baik itu kan nuri seperti cahaya. Oh, sebaliknya. Itu kan nuri seperti cahaya, wadha'i dan sinar pancarnya, Fa idza wasala maka jika sampai atau ketika sampai seseorang ilal qalbi pada kalbunya. Kalau sampai itu sinar itu, kalau cahaya itu sampai kepada kalbu seseorang, toharohu maka bersihlah kalbu min zulamil ma'asi, dari kegelapan berbagai maksiat. Maksiat itu jamak maksiat ya. Bersih deh, kenapa? Karena terpancarkan sinar cahaya. Kama seperti hanya qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbi' iringilah addi, atau katanya tabi'ah ya baru ya, itba atau addi juga boleh. Iringilah asai'ata akan keburukan, hal hasanatan akan kebaikan. Itu maf'ul dua-duanya. Sayiat maf'ul dari at-tabi, hasanat maf'ul dari sayiat. Tambuha maka akan terhapus apa sayiat, keburukan. Maka akan terhapuslah keburukan. Jadi saya walaupun guyon sama teman-teman, ya kan saya kan ngaji juga, ngajar juga. Ngajar pahalanya 10, ya. Ngejelekin, bercanda paling biasanya 1. Nah, saya masih punya 9. Ini kayak gitu. Mas Didin coba-coba jelek-jelekin Bang Ridwan. Ini enggak ada pahalanya bagi saya dia. Nombok. Wal qalbu, dan adapun qalbu, imma ada kalanya itu mudiun terang, au muzlimun atau gelap. Tadi tergantung akhlaknya. Akhlak itu apa? Akhlakul hasan. Kalau terang ya berarti akhlaknya bagus. Kalau muzlim berarti akhlaknya jelek. Nah, makanya salah kalau ada yang bilang nggak ada akhlak. Jangan bikin satu kayak gitu ya, malu-maluin. Nggak ada akhlak. Ada bego. Akhlaknya jelek atau akhlaknya bagus. Tuh. Ya sekalian nanti ngomong akhlakul karimah, akhlakul sayyi'ah, itu jelas. Bedain sama anak yang ngaji sama yang enggak. Wala yanju, dan tidak selamat illa kecuali man orang ata yang mendatangi Allah akan Allah. Wala yanju, dan tidak akan selamat illa kecuali man orang ata yang mendatangi Allah akan Allah biqalbin, dengan qalbu salimin yang selamat. Ya hari kiamat, di akhirat itu nggak ada yang bisa selamat kecuali yang mendatangi Allah saat di dunia dengan qalbu yang selamat. Qalbu yang Allah alam dan manfaat.